Saudara-saudara, hari ini kita masuk materi. Saya punya utang satu materi ya yang saya belum selesai rekam. Nanti kalau saya rekam saya sampaikan ke Anda. Ya, materi hari ini diambil dari buku Kiso and Wegen chapter 22. Ya, saya dikabari kalau slide saya belum terlihat atau tidak bergerak ya. Tolong saya dikabari kalau belum terlihat atau tidak bergerak. Jadi judul chapter 22 hari ini adalah accounting changes dan error analysis. Jadi ada dua isu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Yang pertama terkait changes in accounting dan analisis kalau terjadi error ya. Analisis kalau terjadi error. Bergerakkan ya slide saya ya. Bergerak, Pak. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, bagian pertama kita akan bahas soal changes in accounting atau accounting changes. Berbagai perubahan yang terjadi dalam akuntansi. Jadi accounting changes ini sebenarnya adalah konsekuensi dari banyaknya pilihan dalam akuntansi. Ya, kita belajar sejak pengantar akuntansi ada banyak metode untuk beberapa account, untuk beberapa pos atau bahkan elemen. Ya, metode-metode itu biasanya terkait dengan metode pengukuran atau metode penilaian. Ya kan? Contoh yang paling sering pop up kalau diberikan pertanyaan ya biasanya inventory, ya kan? Menentukan besarnya COGS atau menentukan besarnya ending inventory, kita sejauh ini kan kenal ada yang namanya specific identification. Itu metode yang sangat-sangat fisik ya. Jadi bukan metode estimasi. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan secara fisik, real fisik, kita lakukan estimasi. Biasanya kita pakai FIFO atau average, ya kan? Ini aja kan sudah 3 metode. Kita punya inventory yang sama, jumlahnya sama, harganya sama, speknya sama. Tapi bisa jadi akhir tahun, ya walaupun penjualan kita juga sama, anggap aja sama-sama menjual 100 unit, yang dibeli waktu itu 1000, ending inventory sama-sama 900 unit, tapi rupiahnya bisa beda. Kalau saya memilih FIFO, Anda memilih average. Sama-sama average, bisa beda loh. Kalau saya pakai periodik, Anda pakai perpetual, ya kan? Average-nya satunya weighted average, satunya moving average. Nah, itu yang membuat kemudian antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu nggak bisa dibandingkan apple to apple. Sama-sama perusahaan alat berat, tapi menilai inventorinya beda. Ya, mereka ada di sektor yang sama, tapi nggak bisa dikatakan yang satu lebih bagus dari yang lain. Yang nggak usah jauh-jauh ke perusahaan yang lain, walaupun tetap dalam satu sektor. Dalam perusahaan kita sendiri, bisa nggak kita katakan tahun ini lebih baik daripada tahun lalu atau sebaliknya? Kalau tahun lalu pakai FIFO, tahun ini pakai average, ya kan nggak bisa kan? Ya, wah sekarang IPK saya naik nih, wah berarti terjadi kenaikan kinerja. Ya lihat dulu, masanya lagi masa yang sulit untuk mengevaluasi secara objektif. Masanya lagi masa pandemi. Tidak bermaksud mengatakan bahwa nilai-nilai Anda di masa-masa ini diragukan, bukan itu ya. Tapi perbedaan kondisi itu bisa jadi variabel yang penting loh terhadap capaian kita. Ya. Karena mungkin sulit untuk dievaluasi secara langsung sehingga kadangkala ada bagian yang terlewat oleh dosen. Akhirnya apa? Ya bisa jadi nilai yang diberikan kalau bahasa mahasiswa ya jauh lebih murah umpama. Ya. Jadi nggak bisa membandingkan prestasi kita sekarang dengan prestasi pada masa normal umpama. Atau nggak bisa kita katakan kalau IPK saya lebih bagus dari Anda, itu berarti saya belajarnya lebih tekun, belum tentu. Ada banyak variabel lain kan.
Nah, kalau di akuntansi juga gitu, income statement saya positif, Anda negatif, belum tentu saya yang lebih bagus. Mungkin karena saya memilih metode yang lebih pas daripada Anda. Itu yang disebut pilihan-pilihan tadi atau alternatif tadi, itu yang disebut menurunkan tingkat comparability dari laporan keuangan. Ya. Jadi paham ya bahwa accounting changes ini banyak didorong oleh banyaknya alternatif dalam akuntansi. Ya. Terus apa hubungannya banyaknya alternatif dengan accounting changes? Bukannya tadi Pak Agus hanya menyampaikan bahwa kalau ada alternatif menurunkan comparability. Nah, lihat, nanti kita diskusikan setelah slide-slide berikutnya berjalan ya. Bahwa memang alternatif-alternatif tadi itu mendorong orang untuk berubah. Iya enggak? Semakin banyak pilihan, maka kemungkinan untuk berubah juga makin besar. Itu yang kemudian men-trigger, yang memicu, yang mendorong munculnya accounting changes. Di mana tipe accounting changes yang umum itu ada dua. Ada yang namanya changes in accounting policy. Jadi yang berubah itu adalah kebijakan akuntansinya. Ya, kalau bahasa konkretnya adalah metode akuntansinya yang berubah. Biasanya pakai FIFO, sekarang pakai average atau sebaliknya. Kalau saya perusahaan konstruksi, biasanya pakai percentage of completion, jadi melihat persentase penyelesaian. Sekarang enggak, saya rubah jadi cost complete method. Jadi sampai semua cost itu tercover, ya, atau dengan kata lain sampai proyek benar-benar selesai, baru saya akui pendapatan. Kalau itu yang terjadi, maka yang saya lakukan adalah changes, tapi dalam bentuk perubahan kebijakan akuntansi. Ada lagi changes in accounting yang terjadi karena perubahan estimasi. Ya, nggak usah jauh-jauh. Contohnya tahun ini karena sedang kesulitan ekonomi, maka saya menduga setiap penjualan kredit yang saya lakukan itu bisa jadi akan lebih sulit ditagih dibanding tahun-tahun yang normal. Berarti tahun ini, ya, berarti tahun ini saya harus merubah estimasi cadangan kerugian piutang saya. Biasanya mungkin cuma 1%, sekarang bisa jadi 2% atau bisa jadi 5%. Kalau itu yang saya lakukan, berarti saya melakukan perubahan dalam estimasi. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, dua changes ini. Nah, bagian kedua nanti, ya, bagian kedua dari pembahasan hari ini kita akan melihat ada yang namanya error, ya, ya namanya aja error, berarti ini sebenarnya bukan changes, ini bukan bagian dari accounting changes. Tapi kalau kita melakukan error, mau nggak mau kita harus melakukan perubahan. Dalam hal ini apa? Koreksi berarti. Jadi koreksi itu bagian dari changes sebenarnya, tapi error itu sendiri bukan tipe dari changes. Ya, atau bahasanya mungkin saya pertegas, koreksi tadi ya itu adalah bentuk perubahan, walaupun perubahan tadi ya itu terjadi karena error. Ya, jadi error itu bukan perubahan, bukan changes, tapi perubahan itu justru terjadi karena adanya error. Ya, beda dengan yang atas. Yang atas ini memang perubahan. Ya, yang atas ini memang changes. Jadi changes hanya dua ya, accounting policy dan estimate. Kalau terjadi error, kita memang berubah, tapi error itu bukanlah perubahan. Ya. Nah, kita bahas dulu yang namanya changes in accounting policy. Tolong highlight kalimat yang atas ya. Jadi yang disebut changes in accounting policy adalah kalau saya merubah kebijakan akuntansi, metode akuntansi dari yang sesuai standar ke kebijakan atau prinsip lain yang juga sesuai standar. Ya. Contoh yang tadi saya katakan ya, mau ngitung COGS atau ending inventory biasanya pakai average. Sekarang saya berubah jadi FIFO. Atau sebaliknya ya. Atau contoh lain yang di perusahaan konstruksi biasanya pakai metode komplit, bangunan selesai baru diakui pendapatan, sekarang pakai persentase penyelesaian. Dua-duanya ini, complete contract atau percentage of completion maupun average cost dan FIFO, itu semua kan pernah kita pelajari di PA, di AK, di AKM 1. Ya. Dengan kata lain, semua ini metode atau prinsip atau kebijakan yang sesuai dengan standar sebenarnya. Ya. Nah, ada catatan di sini dikatakan kalau saya berubah
karena mengadopsi satu kebijakan baru. Jadi sebelumnya nggak pernah ada apa namanya? Sebelumnya nggak pernah ada ini ya kebijakan, tapi karena kemudian muncul muncul PSAK baru, ya, muncul ketentuan baru, akhirnya saya terpaksa harus berubah. Kalau itu yang saya lakukan, maka itu bukan changes in accounting policy. Contoh nih ya, contoh. Saya pernah memberikan kuliah umum di zaman Anda sih ya, di masa Anda, tapi saya nggak tahu apakah Anda ikut atau tidak. Waktu itu terkait PSAK 72, pengakuan pendapatan. Ya, dulu pengakuan pendapatan itu punya prinsip yang berbeda, ya, punya prinsip yang berbeda. Jadi dulu pernah ada acuan bahwa mengakui pendapatan itu kalau saya sudah melakukan kewajiban sebagai seorang penjual atau pemberi jasa. Apa kewajiban saya? Kalau saya sudah kasih barang saya kepada pembeli, maka saya sudah boleh ngakuin revenue di kredit. Atau kalau saya sudah memberikan jasa, ya, maka saya sudah boleh mengakui revenue di kredit tanpa melihat apakah sudah dibayar atau belum. Ya. Ada lagi kemudian konsep mengakui pendapatan itu berdasarkan apakah di masa depan uang yang saya dapat bisa saya perkirakan nilainya dan pasti saya dapat. Walaupun belum saya dapat uangnya, tapi kalau saya sudah bisa memastikan uangnya akan saya terima dan kemungkinannya itu lebih dari 90%, ya, plus saya sudah tahu nilainya berapa, berarti saya sudah bisa ngakuin pendapatan. Tiba-tiba berubah lagi, ya, berubah lagi peraturannya di PSAK 72, harus ada kontrak. Di dalam kontrak itu harus ada syarat-syarat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan saya harus merubah lagi cara saya mengakui pendapatan. Nah, yang saya lakukan ketika ada PSAK 72 itu berarti saya mengadopsi satu ketentuan atau kebijakan baru. Ya. Memang berubah, tapi saya melakukan adopsi karena disuruh, diminta oleh PSAK baru. Kalau itu yang saya lakukan, maka itu bukan changes in accounting policy. Ya. Jadi perubahan praktek akuntansi karena saya mengikuti kebijakan baru itu bukan tipe changes in accounting policy. Loh Pak, apa sih konsekuensinya kalau itu masuk sebagai changes in accounting policy dan bukan? Ya gampangannya nanti kita lihat setelah slide ini. Kalau itu changes in accounting policy, jurnalnya harus kayak apa? Bagaimana menyajikannya dalam laporan keuangan. Berarti kalau bukan changes in accounting policy, ya kita nggak perlu ikuti aturan jurnal atau penyajian setelah slide ini. Ya. Jadi kalau saya tadi berubah ya dari pengakuan pendapatan yang lama menjadi pengakuan pendapatan yang baru menurut PSAK 72, maka aturannya agak berbeda. Saya tidak perlu mengikuti aturannya changes in accounting policy. Tapi kalau saya berubah dari average menjadi FIFO, nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat jurnal penyesuaian atau koreksi atas perubahan ini. Nanti kita lihat setelah ini. Ya. Atau contoh lain, masih ada kaitannya dengan yang isu yang bawah ini ya. Tadi kan adopsi kebiasaan baru yang pertama kali. Atau gini, kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, ada basis atau prinsipal yang namanya cash basis. Ada lagi yang namanya accrual basis. Nah, menurut Anda, ya, menurut Anda, Merisi ada di situ? Merisi ada di situ? Ya, Halo, Merisi. Oke, Merisi, sejauh yang kamu pelajari, ya, di akuntansi itu lebih cash basis atau accrual basis? Paham pertanyaan saya ya? Akuntansi itu lebih accrual atau lebih cash basis sih? Merisi? cash basis, Pak. Cash basis. Nah, ini berarti belum benar-benar, terima kasih Merisi, belum benar-benar mendalami akuntansi sejak PA, AK, AKM1. Akuntansi yang kita pelajari sejauh ini adalah accrual basis. Ya, tapi bukan berarti cash basis itu
haram ya, bukan. Kita diminta atau direkomendasikan untuk menggunakan accrual, apalagi kalau coverage atau lingkup usaha kita itu sudah cukup besar, bahkan kita sudah jadi perusahaan publik, sudah go public. Mau nggak mau kita harus accrual kalau sudah jadi perusahaan publik. Ya, tapi kalau saya baru punya toko di di paling enak kasih contoh di Pasar Atum lah, ya, itu jangan maksain pakai accrual. Kalau mau pakai accrual silakan, cuma jangan maksain. Masih boleh pakai cash basis. Tapi kalau saya buka bank, walaupun bank itu bukan perusahaan publik, mau nggak mau saya harus pakai accrual. Ya, jadi accrual itu mirip kayak ketika kita dikasih dua pilihan gitu ya. Satunya harus cari yang apple to apple, tapi yang satunya jauh lebih enak gitu ya. Satu makanan yang yang jauh lebih enak, satu yang tidak begitu enak, tapi sama-sama makanan dalam komposisi yang sama, ya kita pilih yang lebih enak umpama. Ya, jadi cash basis dan accrual kayak gitu. Accrual itu kayak sesuatu yang saya mencari contoh makanan malah hilang gitu ya, malah blank. Ya, accrual itu sesuatu yang sebenarnya jauh lebih enak tadi. Tapi bukan berarti yang nggak enak ini nggak bisa dipilih, silakan aja memilih. Itu cash basis. Jadi cash basis tetap ada di piring, tapi kadang-kala dia nggak dipilih, gitu ya. Kadang-kala dia nggak dipilih. Ya. Apalagi kalau kita sudah jadi PT terbuka, mau nggak mau kita harus milih accrual. Nah, saya ambil contoh. Saya ini perusahaan yang sejak awal harusnya pakai accrual, umpama. Entah saya itu bank, saya asuransi, atau saya PT terbuka. Menurut standar akuntansi, saya harusnya pakai accrual. Tapi waktu saya berdiri pertama kali, kasusnya ingat ya, saya dari awal sudah harus accrual. Tapi waktu saya berdiri pertama kali sampai beberapa tahun saya beroperasi, saya pakai cash basis. Ya. Lalu kemudian saya disadarkan. Saya bertobat gitu ya. Oh, nggak benar ini cash basis, bukan nggak benar, nggak pas, nggak tepat. Saya perusahaan publik loh. Saya harus pakai accrual. Maka saya kemudian tobat. Saya berubah pakai yang namanya accrual. Itu bukan changes in accounting policy. Ya, apa ya? Karena yang definisinya changes in accounting policy tadi apa? Awalnya sesuai standar, berubah menjadi yang baru yang sesuai standar. Kalau ini kan yang awalnya nggak sesuai standar, terus saya rubah jadi sesuai standar. Ya, berarti itu bukan changes in accounting policy. Ya, nah apa itu? Atau disebut apa itu kalau saya berubah dari yang tidak tepat menjadi yang tepat, dari yang tidak sesuai standar menjadi yang sesuai standar, itu disebut sebagai correction of error. Ya, bertobat itu istilah akuntansinya adalah correction of error. Pak, bagaimana kalau saya awalnya pakai accrual, langsung tanpa saya ketahui kenapa tiba-tiba saya pakai cash basis umpama. Padahal saya harusnya accrual, saya berubah jadi cash basis. Itu apa, Pak? Sudah pasti itu bukan changes in accounting policy. Itu apa sih kira-kira istilahnya, Minggus? Kalau saya awalnya sesuai dengan standar, tapi berubah menjadi tidak sesuai dengan standar. Kira-kira istilahnya apa? Yang pasti bukan changes in accounting policy. Tapi apa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ya, diingat-ingat ya. Ketika saya berubah dari yang sesuai standar menjadi yang sesuai standar, itu changes in accounting policy. Ketika saya berubah dari yang tidak sesuai standar menjadi yang sesuai standar, itu koreksi dari error. Berarti kalau saya melakukan perubahan dari yang sesuai standar menjadi tidak sesuai standar, saya melakukan apa berarti? Melakukan apa? Error. Ya, jadi dari yang PSAK menjadi bukan PSAK, itu namanya error. Kalau saya berubah dari yang bukan PSAK menjadi PSAK, itu koreksi atas error. Kalau saya berubah dari PSAK menjadi yang tetap PSAK, itu namanya changes in accounting policy. Nah, istilah-istilah itu tolong diingat. Nah, correction of an error itu yang nanti akan kita pelajari di bagian kedua, yaitu error analysis. Gitu ya, jadi tolong diingat-ingat apa sih definisi atau gambaran besarnya changes in accounting policy? Ya, kalimat yang paling atas tadi.
Ya, kalimat yang paling atas tadi. Nah, pendekatan yang digunakan ya untuk membuat jurnal, untuk mencatat dalam laporan keuangan itu pendekatan yang tengah, yaitu pendekatan retrospectively. Apa maksudnya retrospectively? Maksudnya gini, contoh saja ya, saya tahun 2000 mendirikan usaha. Barang-barang saya itu COGS dan ending inventory-nya saya pakai FIFO. Masuk tahun 2010 anggap aja, saya kemudian merasa FIFO itu nggak pas menggambarkan kondisi usaha saya. Akhirnya saya rubah menjadi average. Boleh nggak? Boleh aja. FIFO sesuai dengan teori atau sesuai dengan PSAK, average sesuai dengan PSAK. Berarti itu apa? Changes in accounting policy. Nah, pertanyaannya adalah, ya, waktu di tahun 2010, saya kan sudah pasti pakai average ya. Pertanyaannya, apakah jurnal saya, laporan keuangan saya dari tahun 2000 sampai 2009, itu perlu saya ubah nggak? Perlu saya ganti nggak? Angkanya dengan angka average. Karena 2000 sampai 2009 itu sudah saya share ke publik, ya, sudah saya issue ke publik, sudah dibaca oleh publik. Masalahnya 2010 saya berubah, saya pakai average. 1 sampai 9 saya pakai FIFO. Apakah saya perlu merubah 1 sampai 9 menggunakan average? Nah, jawabannya adalah tergantung dari pendekatan yang saya pakai. Kalau pendekatannya adalah currently, itu artinya ya nggak perlu. Yang berubah hanya tahun ini. Ya, yang berubah hanya tahun ini. Ya, yang lalu nggak usah diutak-atik lagi. Yang lalu yang saya pakai FIFO nggak usah diutak-atik lagi. Ke depan juga nggak akan berubah. Saya hanya berubah tahun ini, Bang. Ya, ke depan nggak akan berubah. Tapi kalau saya pakai yang ketiga itu prospectively, yang lalu nggak berubah, sekarang juga nggak berubah, baru berubah di periode depan. Sebaliknya, kalau saya pakai yang tengah retrospectively, itu artinya apa? Ya saya, walaupun berubah di tahun ke-10, maka saya harus menyajikan ulang laporan keuangan saya, seakan-akan saya pakai metode average sejak awal saya berdiri. Ya, sejak 2000 tadi contohnya. Jadi 2000 sampai 2009 saya harus menyajikan kembali laporan keuangan saya seakan-akan sejak 2000 sampai 2009 tadi saya pakai average. Itulah yang disebut retrospectively. Kenapa? Karena IFRS, ya, standar akuntansi internasional, itu mempertimbangkan kualitas comparability. Saya yang seperti saya katakan di awal tadi nggak bisa mengatakan tahun ini, ya, kinerja keuangan saya lebih bagus dari tahun lalu kalau metode yang saya pakai beda. Berarti kan harus saya samakan metodenya untuk saya bilang, oh memang tahun lalu lebih bagus, atau sebaliknya, oh memang tahun lalu lebih jelek kinerja saya. Jadi metodenya harus disamakan, makanya itu disebut sebagai retrospektif, ya, berlaku surut. Ya, yang lalu-lalu harus dirubah, harus diganti. Ya, kalau yang ini jujur saja nggak Kristiani ya. Kita kalau sudah bertobat, maka dosa kita di masa lalu itu diputihkan, kata Tuhan Yesus. Dihapuskan gitu kan, nggak diingat-ingat lagi oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Ini jujur aja beda konsepnya. Ya, jadi accounting dalam kasus ini kurang pas. Ini hanya bagian dari gambaran ya, gambaran soal apa yang disebut sebagai retrospectively. Jadi ingat-ingat ya, kalau satu perubahan tadi masuk dalam definisi changes in accounting policy, maka dia harus diberlakukan retrospectively. Berarti kalau dia bukan changes in accounting policy, belum tentu retrospectively. Kita lihat lagi teorinya. Kalau yang terjadi adalah correction of an error, mana yang dilakukan? Nanti kita baca. Kalau yang terjadi adalah saya mengadopsi kebijakan baru, mana yang saya pakai? Bisa jadi currently top, prospectively nggak ngaruh, Bang. Tapi intinya kalau sampai suatu changes atau perubahan itu masuk dalam definisi changes in accounting policy, maka dia harus retrospektif. Ada diskusi dulu? Lanjut. Oke. Nah, perubahan kebijakan sebenarnya ya secara prinsip itu tidak disarankan oleh PSAK, oleh IFRS. Karena kan
kita selalu didorong untuk konsisten ya. Kalau kamu pilih satu metode ya jangan berubah dong. Tapi itu bukan berarti bahwa kita nggak boleh berubah, boleh-boleh aja, ya, boleh-boleh aja. Jadi perubahan kebijakan itu diperbolehkan, ya, kalau satu, kalau memang IFRS-nya suruh berubah ya mau nggak mau ikut. Kayak tadi PSAK 72, prinsip pengakuan pendapatannya benar-benar beda dibandingkan sebelumnya. Ya mau nggak mau harus ikut. Ya, jadi nggak ada isu nggak konsisten di situ. Karena memang IFRS-nya nyuruh. Atau yang kedua, mungkin IFRS-nya nggak menyuruh. Tapi karena banyaknya pilihan yang saya sebutkan di awal tadi, ya, di mana kemudian kita merenung gitu ya, oh ternyata metode yang ini bisa menghasilkan financial statement yang lebih bisa diandalkan, lebih bisa menggambarkan kondisi perusahaan. Ya sudah saya pilih metode yang baru ah. Boleh-boleh aja. Tapi harapannya ketika berubah, ya jangan berubah lagi. Ya nanti kalau diaudit setiap 5 tahun sekali berubah itu bisa ada isu konsistensi nanti. Opini auditnya nanti bisa turun dalam tanda kutip levelnya. Ya, hanya karena kita sering berubah, hanya karena kita tidak konsisten. Gitu ya. Jadi di satu sisi kita diharap konsisten, tapi di sisi lain boleh saja berubah dan berubah itu tidak bisa dianggap tidak konsisten. Ya, karena apa? Berubah itu ya bisa terjadi karena dua hal ini kan, karena dua hal ini. Itu ya. Nah, apa itu pendekatan retrospektif? Tadi sudah saya jelaskan. Berarti ketika terjadi perubahan, maka perusahaan harus menyesuaikan financial statement-nya di periode sebelumnya menggunakan metode atau dasar yang sama seperti ketika saya berubah. Kalau saya berubah jadi average, berarti yang lalu, yang FIFO, harus saya rubah pakai average. Masalahnya kalau saya berubahnya di tahun ke-20, Pak, berarti dari tahun pertama sampai tahun ke-19 harus saya rubah. Secara teori iya. Secara teori iya. Tapi secara praktis biasanya kita paling nggak kan comparability itu adalah tahun ini dan tahun lalu. Berarti paling tidak yang tahun lalu yang harus dirubah. Paling tidak. Laporan tahun lalu yang sudah terlanjur tahun lalu diumumkan ke publik, itu kita restate. Ya, makanya namanya restatement. Disajikan ulang. Ya, atau paling nggak 2 tahun lah. Jadi kalau ini 2021 kita berubah, berarti 2020 dan 2019 kita ganti lah, kita revisi pakai metode baru. Tapi memang idealnya adalah ya dari awal kita pakai yang lama itu, kita rubah pakai metode yang baru. Itu ideal atau teoritisnya. Ya, sehingga nanti carrying amount, ya, nilai buku, baik itu aset atau liability yang terkait dengan perubahan accounting policy ini juga harus berubah. Ya, sejak apa nih? Dari tahun pertama penyajian. Ya, dari tahun pertama penyajian. Sehingga juga nanti akan pengaruh ke return earnings. Contoh ya. Kalau saya pakai apa? Vivo tadi. Ya, saya pakai Vivo. Saya punya 100 inventory. Kemudian saya nilai pakai Vivo naik. Sekarang saya punya 80 umpama. Ya, itu saya pakai Vivo hitungnya. Keluar angka anggap aja 1M. Berarti kan aset saya, ending inventory saya 1M. Tapi ketika saya rubah jadi average, harusnya bukan 1M, Bang. Lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, angka itu yang harus dihitung sejak awal, sehingga ketemu saldo akhir inventory untuk masuk periode sekarang. Kalau inventory berubah, berarti kan COGS berubah. Kalau COGS berubah, itu mempengaruhi income statement kan. COGS nanti kalau dihitung ulang ternyata membesar, berarti kan net income mengecil. Berarti return earning mengecil. Atau sebaliknya, COGS kalau dihitung ternyata mengecil, berarti net income membesar. Return earning yang membesar. Jadi ngaruhnya itu ke aset dan liability, juga ngaruhnya ke mana? Return earnings, ke income statement, lalu ke return earnings. Itu retrospektif. Jadi memang ada konsekuensi berubah dan cukup mahal. Waktu paling enggak. Berarti kan kita yang sudah... Halo? Kenapa? Kita yang sudah terlanjur menerbitkan laporan keuangan yang lalu itu terpaksa harus menerbitkan atau menyajikan ulang laporan yang sudah terlanjur kita publish. Itu berarti sudah buang waktu dong. Jadi memang harus dipikirkan baik-baik dan matang-matang. Ya, sebelum melakukan changes in accounting policy khususnya. Nah, lihat nih ilustrasinya nih. Tarif pajaknya kita asumsikan 40% ya.
anggap aja kita kontraktor. Ya, kita pakai cost recovery method. Cost recovery method itu artinya kita nunggu sampai proyek selesai, baru saya nyatat income, baru saya menghitung income. Di tahun 2019, berarti sebelum 2019 dia pakai cost recovery ya, nunggu sampai proyek selesai baru nyatat income. Di tahun 2019, proyek-proyek saya itu saya hitung ulang pakai percentage of completion. Artinya apa? Nggak nunggu bangunan selesai, harusnya income sudah bisa diakui. Ya, saudara-saudara, sebelum lebih jauh ya, anggap aja total income dari seluruh proyek saya 1M, total income ya yang saya dapat. Jadi kontrak kurangi biaya saya bisa dapat 1M. Maka saya mau pakai metode apapun, entah cost recovery atau percentage of completion, di akhir proyek itu kalau di total harusnya 1M. Jadi nggak masalah metode apa yang saya pilih. Ujungnya harusnya sama angkanya, yaitu saya dapat income 1M. Nah, berarti menggunakan cost recovery atau percentage of completion itu nggak ngaruh di hasil akhir. Ngaruhnya adalah di periode-periode ketika saya menggunakan masing-masing metode tadi. Jadi ngaruhnya istilahnya chapter 18 ya, atau chapter 19 itu hanya beda waktu, hanya temporary difference. Ujungnya pasti sama. Oke. Kita lihat sekali lagi kasus ini, awalnya saya pakai cost recovery, tapi sekarang saya pakai percentage of completion. Artinya apa? Selesai sekian persen, income sudah boleh diakui. Selesai sekian persen, income baru diakui. Kalau sudah 100% berarti ya semua income diakui. Nah, dalam kondisi sudah 100% kan hasilnya nanti akan sama juga tuh dengan cost recovery method. Tapi angka setiap tahun bisa jadi berbeda. Nah, apa nih konsekuensi akuntansinya kalau saya berubah metode seperti ilustrasi ini? 2019 ini sudah dicatat pakai metode yang baru, yaitu percentage of completion. Berarti harusnya angka 2019 ini adalah angka yang sudah terbaru. Tidak perlu dirubah lagi, karena 2019 ini harusnya adalah angka yang saya sudah pakai percentage of completion. Berarti angka yang atas ini kan judulnya cost recovery ya. Ini angka hanya apa ya? Hanya kalau seakan-akan saya menggunakan cost recovery di tahun 2019. Padahal ingat loh ya, kasusnya adalah di 2019 ini saya sudah berubah menjadi percentage of completion. Silakan, Petrus. Saya ulang ya, saya berubah dari cost recovery menjadi percentage of completion di 2019. Berarti angka 2019 yang bawah ini itu sudah fix. Anda nggak perlu lihat lagi angka yang atas, karena kita sudah nggak pakai yang atas kan di 2019. Tapi angka yang sudah terlanjur dipublish, angka yang sudah terlanjur dibaca oleh publik itu angka 2017 dan 18 yang atas. Angka yang atas ini nih. Karena kan 2 tahun lalu saya masih pakai cost recovery. Loh, angka yang bawah ini angka apa, Pak? Ini angka kalau seakan-akan ya, kalau seakan-akan saya pakai percentage of completion sejak awal. Jadi angka yang real saat ini dibaca publik adalah 17-18 yang atas, 19 yang bawah. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya menyajikan dalam jurnal maupun laporan keuangan atas perubahan dari angka atas yang 17-18 menjadi angka bawah yang 17-18. Karena seperti konsep retrospektif tadi kan dikatakan, walaupun Anda berubah di 2019, maka Anda harus menyajikan ulang laporan 17-18 seakan-akan sejak 17-18 Anda sudah pakai percentage of completion. Saya sudah ngomong ke publik, 17 saya dapat income 240, 18 saya dapat 96. Tapi karena saya berubah di tahun 2019, maka saya harus ngomong lagi ke publik, oh ternyata bukan 240 dan 96 harusnya, tapi 360 dan 108. Kalau dilihat di sini secara kasar ya, secara kasat mata, harusnya income kita naik. Betul ya? Awalnya hanya 240 plus 96, ini 300-an, menjadi 360 plus 108, 400-an. Berarti ada selisih 100 kan? 100-an lah ya. Nah itu kan berarti harus mengoreksi angka net income tahun lalu. Ya konsekuensinya apa kalau net income tahun lalu dikoreksi? Return earning harus bertambah dalam kasus ini ya, karena kan naik net income. Gitu ya, jadi
kondisi kita adalah 19 kita publish yang bawah. Yang atas sama sekali nggak dipublish. Tapi 17-18 yang lalu telanjur publish yang 17-18. Padahal kita berubah. Berarti 17-18 ini nanti dalam tanda kutip harus dihapus, di strip, tanda silang. Gantilah angka 240 dan 96 menjadi 360 dan 108. Gampangannya kayak gitu. Nah, jurnalnya gimana? Itu intinya. Tentu dengan mempertimbangkan adanya pajak tadi ya. Kalau nggak ada pajak sih harusnya jauh lebih sederhana. Kita lihat ya. Kita lihat. Jadi ini yang terbaru, percentage completion. Ini yang lama. Oke. Sebelum 2018, ya, sebelum 2018, ini income saya 600. Di 2018 180. Ya. 617 kan sebelum 2018, di 2018 adalah 180. Itu kan saya harus hitung ulang pakai percentage of completion ya. Berarti kalau dari awal saya pakai percentage of completion berarti harusnya masuk 2019 income saya itu 780 harusnya. Ya, 600 tambah 180. Padahal kan saya terlanjur menghitungnya 400 tambah 160 ya. Saya terlanjur ngitung 560. Berarti ada selisih kan? Selisihnya selisih positif kan? Dari 560 menjadi 780 ada selisih 220.000. Kalau pajaknya tidak kita pertimbangkan, berarti kan income awalnya cuma 560 menjadi 780. Nggak mungkin saya akui sebagai net income, pasti saya akuinya sebagai return earnings kan. Berarti return earnings saya harusnya bertambah 220 di kredit. Tapi karena ada pajak, maka dia dipotong ya. Ada deferred tax liability kan, 40% dari 220 yaitu 88. Jadi kalau tidak ada pajak sebenarnya ada pertambahan return earning 220. Ya. Itu di sisi kredit. Kenapa kredit? Karena return earningnya nambah. Kalau terjadi sebaliknya ya, walaupun nggak mungkin ya, karena bukan nggak mungkin, artinya jarang terjadi. Dari percentage menjadi cost recovery. Tapi kalau itu yang terjadi, maka ini kan jadi negatif ya. Awalnya saya 780 jadi 560. Berarti 220-nya ini adalah mengurangi return earning, berarti return earning-nya di debit. Dalam kasus kita ini, sekali lagi, naik ya. 560 jadi 780, berarti return earning-nya di kredit. Nah, pertanyaannya sekarang debitnya apa? Kok bisa debitnya construction in progress atau construction in process, bangunan dalam penyelesaian bahasa Indonesianya. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi Anda gampangannya gini ya, bukan tips and trick, tapi cara memahaminya yang gampang adalah gini. Tolong Anda lihat, kalau terjadi perubahan, itu akibatnya terhadap angka return earning naik atau turun. Kalau naik, berarti return earning-nya di kredit. Sekali lagi, asumsi belum ada pajak ya. Return earning-nya di kredit sebesar selisih kenaikan. Yang perlu dicari berarti debitnya apa? Atau kalau sebaliknya, return earning-nya justru turun, berarti return earning harus di debit. Yang kita cari adalah kreditnya apa. Nah, cara mencari lawannya return earning, jadi return earning pasti muncul loh ya, entah dia di debit atau di kredit. Mencari lawannya itu logikanya adalah gini aja. Ini kan kasusnya perusahaan konstruksi. Jadi yang terkait dengan perusahaan konstruksi, aset yang terkait dengan perusahaan konstruksi itu adalah construction in progress, construction in process. Berarti itulah lawannya return earning. Entah dia di debit nanti atau di kredit. Berarti kalau kasus ini saya rubah jadi kasus inventory, apa lawannya return earnings? Entah return earnings-nya di debit atau return earnings di kredit. Apa yang akan kita debit dan kredit sebagai lawannya return earnings? Ya inventory, karena asetnya yang terkait inventory ya inventory. Gitu ya. Kok bukan COGS, Pak? COGS itu kan rekeningnya income statement, ada kaitan dengan return earning. Jadi COGS-nya nggak perlu dirubah. Yang berubah kan return earning-nya. Berarti tinggal cari lawannya COGS apa? Ya inventory. Jadi ini nggak bisa dihafalin nama account lawannya return earning tuh. Tergantung kasus. Tapi saya pastikan bahwa return earning selalu ada dalam jurnal. Entah dia bertambah atau berkurang, tergantung kasusnya. Ada pertanyaan?
Nanti kalau lihat inventory mungkin akan jauh lebih dipertajam ya. Nah, waktu kita ini kan tadi buat jurnalnya ini sih kalau ini accounting changes maka ini disebut sebagai jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian. Ya, atau mungkin bisa juga jurnal umum karena agak sulit dikatakan ini jurnal penyesuaian karena ini dibuat di awal. Jurnal penyesuaian itu biasanya dibuat di akhir kan. Dibuat di awal apa? Di awal tahun ketika saya berubah. Saya kan berubahnya di 2019, berarti saya harus mengoreksi saldo awal sebelum 2019. Jadi saya ketika masuk 2019 harus tahu construction in process saya berapa sih posisinya. Berarti kan ini harus saya koreksi. Ya, saya sesuaikan. Saya tidak begitu nyaman menggunakan istilah koreksi karena changes in accounting policy bukan error, ya. Tapi juga nggak pas lah kalau disebut jurnal penyesuaian ya. Ya anggap aja jurnal umum karena ada changes in accounting policy. Berarti nanti ini masuk di statement of financial position kan, di bagian aset, yang ini masuk di bagian apa? Shareholders equity atau stockholders equity kan, return earnings ini. Kalau ini pasti masuk di liability. Nah, kalau yang masuk di notes apa? Ya ini, di catatan atas laporan keuangan, disclosure-nya kita harus ngomong, sifat perubahannya apa sih? Apakah changes in accounting policy atau estimate? Itu kita harus tulis. Mengapa sih kita pilih aplikasi atau kebijakan yang baru? Ya, kenapa saya pilih percentage of completion? Kasih alasan di situ. Ya, penyesuaiannya seberapa besar ya, itu berarti kan yang ini kan 220 untuk construction in process ya, untuk return earning sekian ya, itu harus dijelaskan ya, termasuk adjustment yang kita lakukan ya, atas aset, liability maupun equity. Jadi ini contohnya nih ya, ini contohnya. Nah, kalau terjadi changes in accounting policy, maka saudara-saudara 2018 yang asli tahun lalu itu harus kita sesuaikan, atau istilah lainnya harus kita restatement, harus kita sajikan kembali. Jadi angka ini adalah angka menggunakan metode yang baru. Padahal kan yang kalau kita pergi ke tahun lalu, kalau kita punya mesin waktu pergi ke 2018, laporannya perusahaan ini kan pakai metode apa tadi? Cost recovery kan. Tapi di tahun 2019, laporannya 2018 di-adjust, ya, di-restate, disajikan ulang, pakai angkanya percentage of completion. Kenapa? Karena retrospektif. Ya, jadi jangan heran ya kalau Anda, Pak, saya mau bikin skripsi nih. Ya, saya mau bikin skripsi, terus paling nggak data yang saya kumpulkan 3-5 tahun. Tapi kok saya bingung, Pak. Di tahun 2019, angkanya 18 beda dengan angkanya 18 di tahun 2018. Ya itu berarti terjadi restatement. Terus saya ikut yang mana? Ya ikut yang 2018 yang disajikan ulang di 2019. Ya, jadi ikut yang restatement terbaru. Kebanyakan perusahaan bisa saya bilang ya, mungkin perlu diteliti, perlu disurvei ya secara sederhana. Berapa banyak sih perusahaan melakukan restatement atau adjusted karena adanya changes in accounting policy? Caranya gampang, cari aja laporan keuangan perusahaan, lalu lihat berapa yang angkanya beda antara tahun yang sama tapi dilaporkan tahun ini dengan tahun yang sama tapi dilaporkan di tahun yang terkait. Nah, itu bisa kelihatan tuh, bisa jadi saya duga sih di atas 80%. Ya. Artinya sebenarnya changes in accounting policy umum sih dilakukan. Yang penting tadi ya, jurnalnya jelas dan tepat, juga dilakukan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Ya. Apa pengaruhnya ke laporan return earnings? Ya, apa pengaruhnya ke laporan return earnings? Ya, return earnings statement. Ini contohnya kalau belum terjadi perubahan. Ingat kita berubahnya di 2019 ya. Kita berubahnya di 2019. Ini catatan seakan-akan kalau kita masih pakai cost recovery ya. Kalau kita pakai cost recovery. Oke. Nah, di sini dikatakan saldo
return earnings pakai cost recovery menurut catatan atas itu 1,6. Padahal kalau saya pakai percentage of completion sejak 2017, maka masuk 2018 itu harusnya 1720. Berarti kan ada kenaikan 120 kan? Ada kenaikan 120, itu yang disebut sebagai kumulatif efek. Ya. Itu yang bisa dianggap sebagai kumulatif efek. Jadi saldo ini 17-18 ini saldo yang saya susun dan sudah dipublish ke publik pakai cost recovery. Makanya di sini dikatakan saldo return earning saya masuk 2018 itu 1,6. Angka 1,6 ini itu dari sini nih. Ini kan saldo akhir di 31 Desember 17. Berarti itu kan akan jadi saldo awal di 2018. Nah, ini dikoreksi. Masuk 2018 dikoreksi. Ya, pakai saldo awal 2018 seakan-akan saya sudah pakai percentage of completion. Dari mana 1720? Ya, dari mana 1720? Sebentar, kita lihat di depan. Ada nggak informasinya? 1720. Tidak kelihatan di sini ya. Berarti di soal harusnya diketahui return earnings awal 18 kalau pakai percentage of completion. Ya. Jadi kalau diketahui 1720 berarti ada kenaikan 120 tuh. Ya. Jadi kalau saya pakai cost recovery 1.600.000 tapi karena saya berubah menjadi percentage of completion ada kenaikan 120 sehingga saldo saya harusnya 1720. Masuk 1 Januari 2018. Nah, di 2018 berarti saya harus nyatat net income saya. Ingat return earning itu bertambah karena ada net income ya. Saya harus nyatat net income saya sudah nggak boleh lagi pakai cost recovery. Berarti net income saya harus net income-nya percentage of completion. Coba kita intip ya. 2018 percentage of completion berapa? 2018 percentage of completion net income-nya berapa? Oh, 108. Berarti saldo awal return earning 2018 yang sudah saya convert menjadi percentage of completion akan bertambah sebesar 108. Kita lihat. Saldo awal yang cost recovery 16 kita ubah jadi percentage of completion ditambah income statement-nya 2018. Maka inilah yang kemudian jadi saldo awal 2019. Ini kan akhir ya, jadi saldo awal 2019 sudah menggunakan percentage of completion. Nah, berapa pertambahan return earning di tahun 2019? Ya tinggal lihat tadi di depan. Berapa sih net income 2019? Berarti sudah pakai yang baru benar-benar ya. 120. Yang atas sudah nggak dilihat karena kita nggak pakai lagi kan. Kita pakai 120. Berarti nanti return earning akhir 2019 adalah 1948 ya, 1948. Jadi itu pengaruhnya dari sisi jurnal ya, itu pengaruhnya dari sisi jurnal ya, dan juga pengaruhnya ke return earnings statement ya, laporan laba ditahan. Oke. Ada diskusi? Ada pertanyaan? Kalau ini contoh atau ilustrasi berikutnya, sebelum masuk ke sini, silakan diskusi yang ini. Ada nggak angka atau cara terkait ilustrasinya perusahaan konstruksi ini yang masih bikin penasaran atau nggak jelas? Lanjut ya. Kita masuk ke contoh yang lain. Semoga makin mempertajam. Kalau makin jadi bingung, itu normal. Kalau Anda nggak bisa tahu saya bingung atau tidak, blank, nah itu hati-hati. Ya, jadi pertanyaan tuh. Di kasus ini, income tax rate-nya asumsinya 35%. Ya, asumsinya 35%. Jadi, sebelumnya saya cost recovery, ini beda kasus lagi loh ya, walaupun cost recovery menjadi percentage of completion sama ya. Sebelumnya 610 dan 480 menjadi 780 dan 700. Itu income sebelum pajak saya ya.
Nah, pertanyaannya, berapakah net income dan return earning yang harus dilaporkan untuk tahun 2019? Ya, asumsikan saldo awal return earning 2018 adalah 100.000, juga jurnalnya kayak apa. Ya, jadi mungkin bacanya ini adalah di 2019 saya berubah dari awalnya cost recovery menjadi percentage of completion. Di mana di 2018 saya telanjur melaporkan 610.000 ke publik. Ya, 610.000 ke publik. Di 2019 sudah pasti saya melaporkan 700.000 ke publik. Masalahnya adalah bagaimana mencatat selisih ini, 780 dan 610, yang 170.000 ya. Bagaimana mencatatnya, ya? Dan juga berapa nanti return earnings di 2019 kalau saldo awalnya 2018 adalah 100.000. Itu yang mau kita lihat di belakang. Ya, jadi sekali lagi saya cost recovery, betul ya, menjadi percentage of completion. Yang ini kanan berubah menjadi kiri. Berubahnya di 2019. 2018 terlanjur 610. Padahal saya harus melakukan restatement kan. Saya harus retrospektif seakan-akan sejak awal saya pakai 780. Berarti ada dong kenaikan return. Ini naik ya. Betul ya? Income saya naik ya. Berarti return earning kita lepas dulu debitnya ya. Return earning harusnya dikredit. Berapa yang dikredit? Harusnya 170 kalau nggak ada pajak. Tapi karena ada pajak dipotong 35%-nya, dia jadinya 110, 500 ya. Debitnya apa? Lawannya return earning yang dikredit, yaitu tadi karena ini pekerjaan konstruksi, berarti nama account-nya construction in progress, construction in process. Ya, kalau itu inventory tadi ya, berarti yang kita debit ini apa? Ya merchandise inventory. Ya, ini jurnalnya di awal 2019. Ya, untuk mencatat atau untuk mengakui kenaikan income dari 610 menjadi 780 dengan mempertimbangkan efek pajak. Jelas ya? Oke, bagaimana membuat return earning statement-nya? Tadi kan dikatakan laba ditahan awal 2018 adalah 100.000. Berapa nanti jadinya laba ditahan akhir 2019 karena adanya perubahan ini? Nah, kita lihat. Sebelumnya, oke, di 2018 kan income saya 610 kalau pakai cost recovery kan, kena pajak 35%. 610 ini ada di sini loh ya. Dari soal ya, mana tadi? Ini ya, 610. Itu sudah terlanjur di publish kan? Itu sudah terlanjur diketahui publik. Nah, karena pajaknya 35, berarti net income saya kan 396.500. Saldo awal menurut soal juga tadi diketahui, return earning adalah 100.000. Kalau saya saldo awal 100.000, lalu dapat net income 396, berarti saldo akhir saya di 2018 adalah 496.500. 496.500 sekali lagi sudah terlanjur di publish. Waktu itu saya masih pakai cost recovery. Nah, ternyata saya kan berubah di 2019 pakai percentage of completion. Berarti saya harus hitung ulang dong. Ya, saya harus hitung ulang berapa harusnya angka income saya. Saya balik ya. Waktu saya pakai percentage of completion seakan-akan saya pakai sejak awal, maka harusnya net income before tax saya adalah 780 harusnya. Berarti di sini 780 kena pajak 35%, berarti net income saya 507. Ya, 507. Kalau ini kan 100 tambah 396 jadi 496 kan. Nah, berarti harusnya saldo akhir 2018 bukan 496 tapi 100 ditambah 507. Berarti berapa? 607 harusnya. Jelas ya, saya sudah terlanjur menyajikan laporan keuangan yang kanan, di mana saldo akhir return earning 496. Karena saya menggunakan retrospektif, berarti saya harus nyatat ulang yang ini pakai percentage of completion. Seakan-akan di 2018 saya sudah pakai percentage of completion. Kalau itu saya lakukan,
Maka ini angka net income yang saya restate, yang saya sajikan ulang. Karena angka net income-nya 507 bukan 396, berarti kan seharusnya return earning akhir saya bukan 496, melainkan 607. Ya. Berarti harusnya 607 ini itu nanti naik di sini di 2019 menjadi saldo awal kan? Betul ya? Harusnya itu jadi saldo awal. Jadi kalau saya masih pakai yang lama, kalau saya masih pakai yang cost recovery, harusnya 496 itu yang saya taruh di sini, beginning return earning 2019. Tapi karena saya berubah, maka harusnya yang jadi saldo awalnya 607. Ya, 607. Ya, jadi saldo awal sebelum saya ganti, sebelum saya rubah kan 496 kan, saya taruh sini ya. Padahal harusnya bukan 496, harusnya 607. Berarti restated-nya menjadi 607. Nah, selisih 607 dengan 496 itu adalah 110.500. Maka ini nanti masuk jurnal. Ya kan, tadi jurnalkannya sudah ya. Saya balik dikit ke jurnal ya. 110.500 ini kan. Betul ya, return-nya pertama 110.500 karena ada pajak, maka dia cuma 110. Nah, jadi ini yang masuk jurnal. Supaya nanti saldo awalnya 2019 itu bukan 496 tapi 607. Nah, berarti berapa return earning akhir di 2019? Ya tinggal tambahin aja 607 dengan 455. Itulah return earning akhir di 2019. Jadi di tahun 2019 nanti yang akan saya sajikan di laporan keuangan saya adalah yang kolom 2019 dan kolom 2018 restated. Yang ini, ya ini biarlah jadi kenangan. Di 2018 sudah terlanjur dibaca publik, tapi waktu masuk tahun 2019, angka 18 ini di-restated, disajikan kembali. Silakan, kalau ada diskusi atau pertanyaan. Jadi jurnalnya tadi di depan, ya. Ini efeknya ke return earning, utamanya ke statement of return earnings. Ya, kalau masalah pengungkapan tadi ada teorinya ya, apa saja yang harus diungkapkan. Ya, saya jarang jujur saja menanyakan pengungkapan di tes, tapi kalau di UAS bisa aja ya, pilihannya di antara item di bawah ini yang harus diungkapkan minimal apa. Nanti Anda harus siap kalau untuk UAS. Sebentar, saya lihat ada pertanyaan. Silakan Felicia ke belakang. Yang lain ada pertanyaan? Nah, ini ilustrasi lain lagi nih, tapi kaitannya dengan inventory. Berarti kita bisa duga ya, kalau return earning-nya naik, berarti return earning di kredit. Berarti lawannya yang di debit apa? Merchandise inventory. Atau sebaliknya, kalau perubahan ini membuat return earning berkurang, return earning-nya di debit. Berarti lawannya di kredit apa? Merchandise inventory. Kita lihat deh. Awalnya pakai average, berubah jadi FIFO di 2019. Berarti 2018 dan sebelumnya dia pakai average. 2019 baru pakai FIFO. Ya. Operasinya mulai sejak 2017. Ini tampilan di 2017 dan 2018 ketika dia menyajikan laporan keuangan pakai average cost. Pak, yang 2019 gimana? Ini harusnya sudah nggak relevan kan? Karena di 2019 tadi katanya sudah berubah ya, jadi FIFO. Jadi yang 17-18 ini yang benar-benar sudah disajikan ke publik. 2019 ini hanya sekadar perbandingan. Seandainya 2019 tetap pakai average, maka ini yang dia buat. Tapi kenyataannya kan dia sudah tidak lagi pakai average. Dia sudah berubah menjadi FIFO. Ya. Nah, ini hitung-hitungannya. Ini hitung-hitungannya. Awalnya pakai average di 17 dan 18, ya. Di 2019 dia sudah pakai FIFO, berarti 32 ini nggak perlu dilihat. Cukup lihat 39. Kenapa? Karena dia sudah pasti tidak menyajikan 32 ya. Kan dia sudah berubah di 2019.
Yang mau jadi masalah ini, yang akan jadi masalah ini adalah bagaimana mengakui perubahan 10 jadi 12, 20 jadi 25. Itu yang nanti akan masuk ke jurnal. Ya, itu yang akan masuk ke jurnal. Nah, ini inventory ya. Berarti ini saldo akhir inventory di 2017, ya. Ini 2018, ini 2019. Sekali lagi, untuk menajamkan pemahaman, saya perlu tegaskan dalam kasus kita ini, yang sudah terlanjur dibaca publik adalah yang 10 dan 20. Yang dibaca publik di 2019 adalah yang 39. Berarti yang 32 dan 39 ini, yang 7.000 ini nggak perlu dilihat. Ya, nggak relevan, karena kita pasti pakai 39. 32-nya buat apa ya? Cuma buat informasi. Kalau masih pakai average, maka 2019 harusnya 32. Yang jadi masalah sekali lagi adalah kita sudah publish pakai angka 10 dan 20 ending inventory-nya. Padahal harusnya, karena kita retrospektif, harusnya 12 dan 25. Nah, gimana mengakui perbedaan angka ini? Itu tugas kita sekarang. Ya, itu tugas kita sekarang. Itu tadi ending inventory-nya, ini COGS-nya. Ya. Jadi ini yang sudah terlanjur dipublish 80 dan 100. 111 yang dipublish 2019. Oke. Nah, ini enak nih. Dianggap nggak ada PPh. Jadi return earning-nya nanti akan naik atau turun tanpa dipotong PPh. Ya. Semua ini ada di depan tadi ya. Sales, purchase, expense, ya kan? Net income, bukan net income, income before tax. Karena kita nggak ada tax ya, jadi anggap aja net income. Semua ini ada di depan tadi ya, jadi angka-angkanya nanti bisa dilihat di depan. Nah, yang atas ini, ya, yang atas ini adalah income statement, yang bawah adalah return earnings, ya, return earnings. Oke, ini mungkin perlu diperjelas sebentar. Oh, ini yang average ya. Ini yang lama. Ya, metode lama. Jadi, saya di 17 dan 18 telanjur menerbitkan yang 17 dan 18 ini. 120 dan 100 ini sudah dibaca oleh publik. Yang 19 nggak usah dilihat. Karena ini kan pakai average cost. Ya, pakai average cost. Sementara yang perlu saya perhatikan adalah bagaimana caranya mengakui perubahan angka net income 17 dan 18 ini yang FIFO dengan angka net income 17-18 yang average. Kalau 2019 sekali lagi kita pasti menyajikan yang 89.000 ini ke publik karena kan kita sudah pakai FIFO. Ya, itu yang perlu dipahami. Nah, ini hitung-hitungannya. Ya, ini hitung-hitungannya. Saya berubahnya di 2019. Saya berubahnya di 2019. Berarti yang lama saya masih pakai average kan. 120 net income-nya, 100 net income-nya di 17 dan 18. 220 sekali lagi sudah dibaca oleh publik. Tapi karena saya berubah di 2019, maka saya perlu menyajikan ulang pakai FIFO. Kalau saya pakai FIFO, maka total return earning saya, total income saya harusnya 225. Yang lama 220, saya rubah jadi 225. Berarti naik kan? Nah, langsung simpulkan, berarti return earning di kredit. Berapa? Ya 5.000, karena nggak ada pajak. Lawannya di debit apa? Inventory. That simple. Saya berani bilang that simple karena kita sudah lewati beberapa ilustrasi loh ya. Dan itu bukan ngecap loh ya. Kalau Anda merasa masih berat ya, balik lagi dikit lah ke ilustrasi yang sebelumnya. Tadi kan jadi berat karena ada DTL, ya. Ada pajak sekian persen, 30. Ini tadi katanya nggak ada pajak, berarti langsung aja. Selisihnya ini kan naik nih. 220, yang lama kan average ya, jadi FIFO. Oh, berarti naik. Oh, return earning di kredit. Udah, itu pasti. Lawannya apa? Oh, ini kan terkait inventory, Pak. Ya, berarti lawannya adalah inventory. Jangan sampai nanti salah ya. Yang lama yang mana, yang baru yang mana. Ya sudah benar hitung angka gini, tapi Anda terbiasa dari kanan ke kiri. Padahal ini kiri ke kanan. Tadi ada yang kanan ke kiri ya, ini dia kiri ke kanan. Nah, itu harus hati-hati juga. Sudah bagus hitungannya, tapi konyol aja lupa yang lama yang mana, yang kiri atau yang kanan. Nah, itu juga perlu hati-hati.
Ini jurnalnya, ya. Tugas berikutnya kan mau hitung return earnings ya, return earnings yang dikoreksi. Tapi jurnal umumnya atau penyesuaiannya adalah seperti ini. Kapan ini dibuat? Masuk 2019, karena kita kan berubahnya di 2019. Pak, 87 dan 89 perlu dilihat nggak? Nggak perlu. Karena kita di 2019 sudah pasti pakai FIFO. Jadi 87 ini hanya pembanding aja, tapi nggak pernah disajikan lagi. Kita sudah pasti pakai yang 89. Ya, net income yang 2019. Ya. Ada nggak di sini? Nah, ini return earnings-nya. Ya. Return earnings awal 2018, sekali lagi lihat ke depan ya, supaya tidak terlalu lama kita mengulang. Return earnings awal 2018 menurut FIFO 122. Kan kita pakai retrospektif. Padahal yang sudah terlanjur kita tulis 120, berarti naiknya 2000. Ya, ada kenaikan 2000 ya, kumulatif efeknya. Jadi awalnya 120 ya, kita tambah 2000 ya, 122 ya. Lalu kita tambahkan dengan net income sudah pakai FIFO. Ya kan? Jadi awalnya ini kan masih average. Karena berubah jadi FIFO, maka saldo awal harusnya menjadi 122. Berarti harusnya kalau ini sudah dirubah jadi 122, tambahkan dengan yang baru dong. Coba cek di depan ya, 103 ini adalah net income-nya FIFO. Kita lihat, net income FIFO. Betul ya, 2018 ya, 103. Net income FIFO 2018. Sehingga nanti jadi saldo awalnya 2019 adalah 225. Ya. 89 dari mana ya? Lihat aja lagi soalnya. Kita kan sudah pasti pakai FIFO ya ini net income-nya. FIFO 2019. Udah berarti return earning akhir 2019 adalah 314. Silakan diamati lagi. Ada nggak angka yang belum ketemu dari mana? Oke, ini agak naik gitu ya kurvanya, ini mulai landai, akan agak turun untuk materi pertama, changes in accounting policy. Jadi pengaruh dari perubahan itu ada dua secara teori, ada pengaruh yang secara langsung. Pengaruh langsung itu yang barusan kita lakukan, membuat jurnal, menyajikan kembali laporan keuangan, notes-nya harus kita lengkapi, lalu kita merubah return earning statement, itu direct effect. Ada lagi yang namanya indirect effect, ya, pengaruh tidak langsung. Ya. Sebenarnya, saudara-saudara, sebenarnya kita selalu paham ya bahwa yang namanya income statement itu kan accrual. Padahal statement of cash flow itu cash basis, namanya aja cash flow. Berarti selalu ada perbedaan antara angkanya income statement, angka net income-nya income statement dengan angka cash flow, khususnya apa tadi namanya? Cash flow from operating. Itu bisa jadi nggak sama, bahkan cenderung nggak sama, karena satunya pakai accrual, satunya pakai cash basis. Ya. Dengan adanya perubahan ini, yang berubah kan angka net income. Cash basis angka cash itu nggak berubah loh. Bukan berarti kalau sini saya kasih contoh ya, ada kenaikan net income 5.000, ini bukan berarti saya dapat cash, buktinya kan cashnya nggak saya debit. Cash saya nggak berubah, ya. Hanya statement of cash flow nanti agak sedikit berubah karena ada cash flow from operating yang berubah. Tapi angka cash saya itu nggak akan berubah. Itu yang disebut sebagai apa? Indirect effect. Ya. Yang berubah bisa jadi mungkin future cash flow saya, tapi sekarang nggak berubah. Atau sebaliknya sekarang berubah, yang ke depan nggak berubah. Ya, jadi dengan berubahnya saya tadi dari average jadi FIFO, itu pasti pengaruh ke income statement, pengaruh ke return earning statement. Tapi ke cash flow nggak langsung pengaruhnya. Karena buktinya apa? Jurnal-jurnal kita dari tadi nggak pernah ada mendebit atau mengkredit cash. Yang pasti didebit atau dikredit return earning kan. Lawannya apa? Ya tergantung. Metode yang berubah, metode terkait apa. Ya. Ini teori aja sih, ya, untuk dipahami bahwa kalau itu pengaruh direct itu pengaruh yang barusan kita lakukan. Menjurnal, membuat
pengungkapan, menyajikan kembali income statement, menyajikan kembali return earnings. Tapi kalau indirect effect itu lebih ke arah, ya bisa jadi ada cash flow yang berubah. Cash flow-nya ya, laporannya ya, bukan cash yang beneran. Karena jurnal tadi sama sekali tidak menyinggung cash. Nah, terkait changes in accounting policy, kalau Anda ingat tadi, kan konsep atau prinsip yang kita pakai kan retrospektif ya, retrospektif. Apa maksudnya retrospektif tadi? Berarti ketika saya berubah, maka laporan-laporan sebelum saya berubah tadi harus disajikan ulang. Seakan-akan dari awal saya pakai metode baru. Itu retrospektif. Tapi kalau terjadi salah satu atau seluruh ya kondisi di bawah ini, ada 3 kondisi ya, maka itu yang disebut sebagai kondisi impracticability. Apa bahasa Indonesianya ya? Yang nggak praktis, nggak layak dipraktekkan. Apanya yang nggak layak dipraktekkan? Retrospektif. Saya ulang logikanya ya. Kalau yang terjadi adalah changes in accounting policy, maka kita harus retrospektif. Apa retrospektif? Mencatat kembali, merubah, merevisi laporan keuangan yang lalu. Ya. Tapi kalau salah satu yang terjadi di antara 3 ini atau ketiga-tiganya terjadi, maka kondisinya disebut nggak praktis kita pakai retrospektif. Berarti apa dong yang kita lakukan? Nggak perlu menyajikan ulang laporan keuangan yang terjadi sebelumnya. Cukup laporan keuangan yang ke depan yang berubah. Ya, itu yang disebut prospektif. Jadi kalau tidak praktis pakai retrospektif, maka kita harus berubah yang ke depan aja. Kapan disebut tidak praktis? Kalau 3 kondisi ini terjadi. Ya, apa 3 kondisi tadi? Perusahaan nggak bisa menentukan apa sih akibat dari retrospektif ini. Ya, terus waktu saya berubah sekarang dan saya pengen retrospektif, saya nggak pernah tahu kenapa sih yang lalu itu pakai average. Kok nggak dari awal pakai FIFO? Kan perlu ada informasi atau asumsi terkait itu kan. Ya. Terus kalau saya berubah umpama, maka ke depan saya harus punya estimasi. Ya. Kira-kira ke depan apakah dengan pakai FIFO saya akan jauh lebih bagus atau enggak. Kalau saya nggak bisa memberikan estimasi yang cukup baik, yang memadai, atau yang nggak signifikan, maka impracticability, mending prospektif aja, nggak usah rubah yang lalu. Jadi saya tetap berubah, tetap ada changes in accounting policy, tapi yang lalu nggak usah dirubah, cukup yang sekarang dan ke depan. Itu prospektif. Kalau ada impracticability. Nah, apa bedanya changes in accounting principle dengan estimate? Ya sebenarnya literally satunya yang berubah adalah prinsip atau kebijakan, namanya aja prinsipal. Yang ini yang berubah, estimasi, perkiraan yang berubah. Jadi metode tetap, tapi perkiraan yang berubah. Contoh, ya, awalnya metode apa? Metode saya untuk inventory menghitung COGS dan ending FIFO, jadi average atau sebaliknya itu changes in accounting principle. Tapi kalau saya berubah dari gini, menghitung inventory yang usang awalnya cuma 5%, sekarang jadi 4%. Karena inventory system saya jauh lebih baik sekarang sehingga yang usang itu berkurang. Saya mengestimasi yang usang atau yang rusak itu turun. Itu berarti yang berubah bukan metodenya tapi estimasinya. Metode pengakuan piutang atau metode penghitungan kerugian piutang. Awalnya direct write off menjadi allowance. Itu changes in accounting principle enggak ya? Awalnya saya pakai direct write off menjadi allowance. Nicole, Anda di situ, kamu di situ. Nicole siapa ini? Adrian. Ya, Pak. Kalau awalnya saya pakai direct write off, terus saya berubah menjadi allowance. Itu changes in accounting principle atau changes in accounting estimate? Changes in accounting principle.
Nah, kalau kayak gitu berarti Nico mengatakan entah allowance atau direct rate of dua-duanya sesuai standar. Kan katanya prinsipal ya, berarti dua-duanya sesuai standar. Benarkah begitu? Iya, Pak. Nah, jawabannya enggak. Karena kita sama-sama tahu, accounting itu lebih suka yang allowance. Yang namanya direct rate off itu hanya untuk perusahaan-perusahaan kecil. Mirip kayak tadi cash basis ya. Jadi kalau Anda sudah perusahaan go public ya mau nggak mau harus pakai allowance. Jadi apa direct rate off itu nggak sesuai standar. Berarti kalau saya berubah dari direct rate off menjadi apa allowance itu apa istilahnya, Nicole? Dari yang tidak sesuai PSAK menjadi sesuai PSAK itu apa istilahnya tadi? Jadi Ya, pertanyaan apa istilahnya? correction of an error itu. Betul sekali. Berarti pilihan saya tadi itu tricky, ya, menipu. Pilihan saya kan tadi cuma dua, itu change accounting principle atau estimate. Anda kan secara psikologis pasti terarah hanya kedua pilihan. Nggak ada yang benar. Yang benar apa? Correction of an error. Ya, correction of an error. Tapi kalau yang terjadi gini, kita sepakat ya, menurut teori pasti allowance adalah metode yang sesuai standar. Tapi yang terjadi bukan perubahan dari allowance ke direct rate off atau sebaliknya. Yang terjadi itu gini. Tadi saya kasih contoh. Awalnya 1% kerugian piutang, sekarang tinggal 0,5%. Nah, itu berarti estimasi saya yang berubah. Menghitung berapa estimasi inventory yang usang, itu juga contoh dari estimasi. Residual value mesin, awalnya mungkin harga secondnya mesin kalau dia sudah selesai masa manfaat 10 juta. Ternyata di pasar sudah nggak segitu, tinggal 8 juta. Nah, itu berarti estimasi yang berubah. Ya. Nah, dari tadi, saudara-saudara, dari tadi kita diskusi, saya nggak pernah kasih contoh kalau awalnya saya pakai garis lurus menjadi double declining. Betul ya? Dari tadi kan saya nggak kasih contoh soal perubahan metode penyusutan. Atau sebaliknya, double declining menjadi garis lurus. Dari tadi saya nggak pakai metode atau contoh itu loh. Kenapa? Karena walaupun itu perubahan metode, kedengarannya kan mirip kayak FIFO ke average atau sebaliknya. Berarti kalau garis lurus ke mana? Ke saldo menurun, Pak, itu changes in accounting principle. Jawabannya salah. Diingat-ingat ya, perubahan metode penyusutan itu bagian dari changes in accounting estimate. Kenapa seperti itu? Bukannya sekali lagi menghitung depresiasi pakai metode A dan metode B, itu kan perubahan prinsip, Pak. Perubahan kebijakan. Harusnya changes in accounting principle. Kok ngeyel aja sih, teorinya udah ngomong, ini changes in accounting estimate. Yes. Tapi jawabannya kenapa ya, Pak ya? Nah, saudara-saudara, menentukan metode penyusutan, kalau di soal kan gampang, diketahui. Kalau di praktek, itu lebih banyak dipengaruhi oleh estimasi. Ya, kenapa? Contoh ya, saya punya mesin. Dari mesin itu kan orang yang punya sense of business atau punya pengetahuan tentang mesin, punya informasi lengkap tentang mesin, itu kan bisa tahu. Tiap tahun kira-kira produk yang bisa dihasilkan oleh mesin ini berapa? Oh, rata-rata sekian, Pak, nilainya. Lihat aja rata-rata sekian itu nilainya makin naik, rata atau makin turun. Kalau makin naik pun persentasenya cukup signifikan nggak? Atau kalau makin turun pun signifikan nggak? Tapi kalau dia naik turun dan juga tidak signifikan, ya sudah, berarti anggapannya rata-rata tiap tahun sama nilai produk yang dihasilkan dari mesin. Berarti metode apa yang akan kita pilih untuk menyusutkan mesin? Pakai aja straight line. Iya kan? Jadi memilih metode penyusutan di praktek itu nggak boleh asal, saya suka straight line, lebih gampang, ya kan? Tinggal dibagi useful life, nggak bisa, saudara-saudara. Di teori iya, boleh memilih, enggak. Dalam praktek harus disesuaikan dengan karakter dari aset. Kalau aset tadi umumnya ya bisa menghasilkan produk lebih banyak di awal, jarang yang bisa menghasilkan makin besar ya, jarang. Bahkan nggak ada. Yang ada adalah entah itu rata, stabil ya, naik turunnya nggak terlalu signifikan atau makin menurun.
Berarti kalau dia rata, stabil, tiap tahun kira-kira 100, 90, 95, 100, 110, berarti saya milihnya pakai straight line. Tapi kalau makin lama makin turun dan nilai yang turun ini makin signifikan, yang mending dari awal saya pilih apa? Saldo menurun. Berarti ketika saya merubah metode penyusutan, itu berarti di awal estimasi saya kurang pas. Awalnya saya mengestimasi bahwa ya rata lah ya produk yang dihasilkan oleh mesin. Kok makin lama saya lihat turunnya itu makin signifikan ya, berarti saya salah. Estimasi saya di awal kalau dia menghasilkan produk yang stabil. Kayaknya itu makin menurun, berarti saya rubah menjadi saldo menurun. Atau sebaliknya, ini mesin pasti tiap tahun akan turun. Ternyata enggak, stabil loh. Itu sampai tahun ke-5, tahun ke-10. Berarti dari awal itu saya salah sebenarnya mengestimasi dia pakai saldo menurun. Berarti harusnya ya jadi garis lurus. Apapun itu, A ke B atau B ke A dalam metode depresiasi, itu bukan changes in accounting principle. Itu changes in accounting estimate. Anda sudah tahu sekarang, jadi kalau itu diberikan pilihan atau ditanyakan dalam soal, ya jangan sampai menganggap perubahan metode depresiasi itu changes in accounting principle. Ada diskusi dulu? Oke. Yang membedakan selain tadi ya, prinsipnya ya, atau filosofinya antara estimate dan prinsipal adalah selain prinsipnya juga adalah pelaporannya. Kalau yang terjadi itu changes in accounting principle, tadi kita pakai apa? Retrospektif kan. Kalau ini enggak, ini pakai prospektif. Ya. Yang lalu biarlah berlalu. Enggak usah jadi contoh ya, kita pakai yang paling familiar aja lah, nomor 7 ya. Awalnya saya pakai saldo menurun. Terus saya rubah jadi garis lurus. Tahun ke-1 sampai 4 saya pakai saldo menurun, tahun ke-5 jadi garis lurus. Apakah yang tahun 1 sampai ke-4 itu perlu saya sajikan ulang? Jawabannya enggak. Karena sifatnya prospektif. Mari lihat masa depan, jangan lihat masa lalu. Itu kalau changes in accounting estimate. Apa itu prospektif? Ini nih. Berarti waktu berubah, ya sudah pakai metode yang baru, yang ke depan juga harus berubah. Ya, prospektif, retrospektif, dan apa tadi? Currently ya. Kalau currently berarti hanya nomor 1. Ya, hanya nomor 1. Ke depan nggak berubah, tetap pakai yang lama gitu. Jarang currently sih. Kalau nggak retrospektif ya prospektif. Kita lihat nih. Ini contoh changes in accounting estimate. Perusahaan beli aset, dalam hal ini equipment, 510. Estimasi awal, useful life-nya 10 tahun. Nilai sisa di akhir tahun ke-10, 10.000. Berarti yang disusutkan kan hanya 500 ya. 10.000 itu kan nilai kalau masa manfaat sudah selesai. Sudah 7 tahun aset ini dipakai dan disusutkan pakai straight line. Berarti per tahun 500 bagi 10. Per tahun 50.000, betul ya? Pakai straight line. Kalau sudah 7 tahun, berarti sudah berapa akumulasi penyusutannya? 50 kali 7. Sudah 350.000. Akumulasi penyusutannya. Ternyata tahun 2019, itu tahun ke-8. Jadi 7 tahun sebelumnya pakai straight line. Tahun ke-8, perusahaan berubah estimasinya. Awalnya useful life-nya 10. Sekarang jadi 15. Nah, soal ini bisa diubah kata-katanya. Kalau ini kan useful life awal 10 menjadi 15. Kalau 10 sudah disusutkan 7, berarti tinggal berapa tahun? Tinggal 3 tahun kan? Kalimat yang bawah bisa saya rubah. Saya nggak akan tulis 15, tapi bisa jadi saya tulis gini. Sisa masa manfaatnya berubah menjadi 8 tahun. Jadi saya nggak tulis perusahaan menentukan estimasi useful life 15. Enggak, saya tulis gini. Perusahaan menentukan bahwa sisa masa manfaat adalah 8 tahun. Itu sebenarnya sama. Karena 7 tambah 8 ya jadi 15 kan. Poin saya adalah Anda jangan terlalu terpaku pada kalimat 10 jadi 15. Karena bisa jadi soalnya bukan 15-nya yang saya tonjolkan,
tapi sisanya yang saya tonjolkan. Kalau saya tulis perusahaan menentukan bahwa useful life sisanya tinggal 8 tahun, kan sama aja, 8 tambah 7 juga 15 kan. Ya. Ini yang kemarin ya, baru aja ya, open forum saya kritisi ulang kan. Soal ujian itu jangan diharapkan mirip kayak soal latihan. Ya. Karena kalau itu yang terjadi, wah, saya bilang ya, kemarin agak nyindir saya ngomong, Anda jadi SLS saja, sarjana latihan soal. Ya. Karena ada proses yang diminta dari seseorang yang mengikuti ujian. Ada progres, ya. Dan saya nggak salah loh, kalau saya mengganti soal ini 10 jadi 15 menjadi 10 tahun useful life, di sini saya tulis sisanya 8. Ya Anda sebagai orang yang diuji pasti secara psikologis mengatakan kok ujiannya beda sama latihan. Makanya saya bilang kemarin, itu berarti Anda yang nggak niat belajar. Dan saya serius dengan itu. Bukan sekadar defense ya, bukan mengcounter pertanyaan atau kritisi itu, bukan. Ya, itu saya mendidik Anda justru, mendidik siapapun yang mengkritisi bahwa kok ada dosen yang memberikan soal ujian jauh lebih sulit daripada latihan. Justru harus bersyukur dong. Yang harusnya Anda protes di open forum adalah kok ada dosen yang ngeluarin soal ujian sama kayak latihan. Saya nggak berproses dong Pak. Dosen itu meng-underestimate otak saya dong Pak. Nah harusnya gitu dong. Iya kan? Oh Anda bayar mahal kok di Petra kok malah nggak berproses. Gitu ya. Jadi itu juga teguh. Namanya open forum ya saya juga bisa dong mengeluarkan apa kritisi saya. Sama seperti mahasiswa mengkritisi dosen. Cuma yang saya sesalkan kemarin, ini masukan ya. Anda kan rata-rata 2019 ya. Yang saya sesalkan kok mirip kayak yang offline. Bertanyanya itu nggak jelas siapa yang bertanya. Ditujukan ke dosen siapa juga kadang nggak jelas. Jadi kemarin itu yang open forum mahasiswa dosennya jadinya menjawab di angan-angan. Ini ditujukan ke siapa ya? Ya, itu sama kayak dulu ada istilahnya surat kaleng. Surat kaleng adalah surat yang ditulis tanpa nama. Sehingga kita nggak tahu harus membalas ke siapa. Itu mirip kayak Anda kirim WA ke saya tanpa tulis nama. Pak, bla bla bla, ini siapa sih? Nggak ada perkenalan dan semacamnya. Saya harus jawab apa? Wong saya nggak kenal orangnya. Gitu ya. Jadi ini masukan buat teman-teman kalau besok jadi pemimpin hima gitu ya. Tolong dirubahlah mekanisme open forumnya. Ya. Yang bertanya itu nggak boleh nulis, harus nanya langsung. Loh Pak, ada risiko Pak, nanti orangnya dicingak. Itulah hidup kan, penuh risiko. Kalau nggak mau berisiko ya jangan hidup. Iya kan? Di situ Anda bermain dengan risiko. Aduh, kalau saya ngomong saya dicing ya itu udah risiko. Ya, tapi kalau nggak dicing itu juga berarti risiko positif gitu ya, benefit gitu justru. Oke. Saya agak jauh ya dan agak emosional ngomongnya karena itu terus saja isinya open forum. Soal ujian lebih sulit dari latihan. Hello, nggak ada progres ini mahasiswa. Akuntansi pajak pula yang terkenal kompetensinya jago-jago masih aja berkutat di situ. Itu berarti Anda tidak belajar. Ya, nggak mungkin saya punya kesempatan untuk memberikan soal yang lengkap, gitu ya, latihan yang lengkap, bahkan dengan jawaban yang lengkap. Ya, kalau itu yang kita lakukan, ya itu saya nggak ada bedanya dengan les-lesan. Padahal les-lesan itu kan pendekatan diploma, bukan pendekatan S1. Anda anak S1. Dosen saya dulu di S1 ngomong gini, Agus, bedanya teman-teman diploma dan S1 itu adalah teman-teman diploma siap kerja. Teman-teman S1 memang tidak siap kerja. Mereka siap terus belajar. Ingat-ingat ya, diploma betul siap kerja. Itu makanya perusahaan sekarang, wah buka sekolah vokasi dong, biar langsung bisa kerja. Tapi saya yakin teman-teman diploma kalau tidak didukung dengan proses belajar lagi, ya mereka mentok sebagai seorang teknisi, mereka mentok sebagai seorang clerical. Seorang anak S1 bisa jadi di awal dikritisi, kamu bikin jurnal aja nggak bisa. Tapi dia kemudian belajar dari itu, oh ini tuh yang dulu dibilang Pak Agus. Mulai otaknya terhubung satu dengan yang lain, dia berkembang. Akhirnya apa? Dia naik, terus akhirnya jadi top management. Itulah S1. Ya.
Sementara teman-teman diploma kalau nggak mau berkembang hanya itu aja, ya kerjanya itu aja, nggak ada kesempatan lagi yang dia dapat. Dan itu alkitabiah kan ya. Barang siapa setia terhadap yang kecil, dia akan bisa dapat yang besar. Ya, tapi kalau yang kecil itu dia setia, dia nggak mampu ke yang besar, ya dia nggak akan diberi kesempatan itu. Makanya kemarin saya bilang ya, ujian kita di dunia kerja, di dunia bisnis, itu jauh lebih sulit dari latihan soal, jauh lebih sulit dari soalnya Agustoli. Yakin deh. Itu yang membuat kadang saya menyalahkan, kok nggak saya beri latihan atau soal yang lebih besar sih untuk bisa membuat anak-anak saya ini siap. Itu pengalaman saya dulu kuliah S1 loh. Saya masuk kuliah di UGM di Jogja, yang katanya universitas besar, tapi dosen saya jarang masuk. Asisten masuk juga, ya gitu, asistennya kayak setara aja dengan kami gitu kan. Jadi percuma ada nama besar, tapi ternyata prosesnya kurang bagus. Ya, itu yang membuat ketika saya jadi dosen, saya bilang saya nggak mau anak-anak saya jadi kayak saya dulu. Lulus S1 kayak kurang ilmunya, baru bisa dapat ketika pengalaman ngajar, pengalaman jadi apa pimpinan unit, pengalaman jadi apa pimpinan universitas. Saya baru dapat di sana. Coba dari dulu saya diberi bekal yang cukup, wah bisa jadi sekarang saya sudah jadi dirjen pajak atau menteri gitu ya. Jadi saya pengen ya itu memang gaya saya. Bisa jadi kritisi kemarin di open forum itu ke saya ya. Kok soal ujian beda dengan latihan? Ya memang itu gaya saya. Makanya di awal saya sudah ngomong, kalau Anda nggak siap untuk itu jangan masuk kelas saya. Pindah ke kelas lain. Ya, saya akan tutup mata dengan kritisi itu kalau muncul lagi di penilaian akhir semester kan. Nggak apa-apa, silakan masukkan, tapi menurut saya itu bukan kritisi buat saya, justru kritisi buat yang nulis. Ya. Duh, curhatnya lama banget Pak. Ini belum dibahas gitu ya. Ulangi ya, 510 kurang 10 berarti 500.000 bagi 10. Per tahun 50.000, sudah 7 tahun berarti akumulasinya 350. Tahun 2019 yaitu tahun ke-8 berubah useful life-nya. Ya, dari awalnya sisa 3 tahun menjadi sisa 8 tahun. Kan 7 ke 10 sisa 3, 7 ke 15 sisa 8. Sales value-nya juga berubah dari 10.000 menjadi 5.000. Nah, tahun ke-1 sampai 7 kan sudah buat jurnal. Depreciation expense, tuh accumulated depreciation berapa? 50.000. Padahal pasti nih, tahun ke-8 sampai tahun 15, angkanya pasti berubah dong. Perlu nggak yang tahun ke-1 sampai tahun ke berapa? Ke-7 itu dirubah? Jawabannya adalah nggak perlu. Karena prospektif. Ya, marilah tatap masa depan. Ya. Buatlah jurnal mulai 2019. Nah, jurnal 2019 dan seterusnya itu apa? Itu tugas kita sekarang. Ini semua tadi udah ya, 510 kurang 10 yaitu 500 dibagi 10 dapat 50, berarti akumulasi kali 7 350. Berapa sih nilai bukunya aset ini di akhir 2018 sebelum masuk 2019? Berarti 510 kurangnya akumulasi. Pak, ini bukan 500 ya? Bukan. Uang kosnya tadi katanya 510 kok. Kok di sini 500, Pak? Ya karena kan dikurangi residual value. Kok dikurangi residual value, Pak? Berarti Anda ketika pengantar akuntansi lupa. Penyusutan itu dikurangi dulu dengan residual value. Itu yang namanya depreciable base. Oke, masuk 2019 inilah kondisi aset kita. Cost 510, akumulasi 350, book value 160. Masih berapa tahun lagi kalau masih pakai yang lama? 3 tahun lagi. Ya, 3 tahun lagi. Kalau tetap tidak berubah berarti kan 160, saya kurangi dulu dengan 10 karena kan residual value-nya 10 ya. Berarti tinggal 150 saya bagi 3. Per tahun sama dong ya, 50, 50, 50. Ternyata saya berubah kan? Saya berubah. Ya. 160 ini harusnya dikurangi 5 karena residual value yang baru katanya 5.000. Berarti 160 saya kurangi 5.000. 155. Tidak saya bagi 3, 7 ke 10, tapi 7 ke 15, berarti saya bagi 8. Berarti per tahunnya berapa? 19.375. Jurnal 2018 dan sebelumnya
per tahun 50, sekarang per tahun 19.375. Nggak perlu jurnal penyesuaian atau koreksi untuk periode sebelumnya. Itulah changes in accounting estimate. Ini pengungkapannya di notes. Nggak perlu pengungkapan yang rumit. Ya, ini pengungkapannya di notes. Oke, ada diskusi dulu sejauh ini. Kalau tidak ada diskusi, ya, kalau tidak ada diskusi, mari kita istirahat sebentar, ya, istirahat sebentar. Sekarang